Dan orang kayak begini nih nggak pantas ceramah, nggak pantas ngomong agama. Orang kayak begini nih nggak pantas ada lagi di TV-TV. Orang kayak begini nggak pantas lagi nih ada di media-media sosial gitu. Orang kayak begini anaknya tuh udah bejat, harusnya tuh dikucilin. Kalau dia nongol tuh disambitin pakai batu. Jadi besok-besoknya kalau dia ceramah nih sambitin langsung pakai batu. Lu selepet kayak lu apain kayak gitu. Itu baru bener. Gue jadi greget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Lagi rame ya Ratu Kori diemprut sama Habib RA. Jadi Ratu Kori ini nih perempuan yang udah punya suami. Suaminya itu ada di Sumatera Utara. Dia itu domisilinya di Sumatera Utara. Karena berantem sama suaminya, cekcok sama suaminya, akhirnya dia itu pulang ke Pulau Jawa. Dan dia lagi depresi, lagi kena masalah mental, terus dia diiming-imingin dengan hijrah nih. Sekarang nih gara-gara hijrah nih banyak nih kasus-kasus perceraian ya. Ternyata tuh diembat sama ustadznya sendiri gitu loh. Karena dia hijrah, dia tuh ngefans sama Habib RA ini. Akhirnya kontek-kontekan, DM-DMan, akhirnya dia tuh janji di restoran. Ternyata restoran itu ada hotelnya. Akhirnya di dalam hotel itu Ratu Kori diemprut sama Habib RA ini gitu loh. Jadi waktu itu tuh Ratu Kori itu tuh pengen ada perbaikan mentalnya dia. Mungkin dengan cara dia hijrah apa segala macam, dia tuh butuh dengan siraman rohani. Ternyata bukan disiram rohani ya, malah disiram birahinya gitu. Akhirnya di situ tuh Ratu Kori tuh jadi merasa bersalah. Akhirnya dia tuh kontak-kontakan sama suaminya. Akhirnya suaminya tuh ngejatuhin talak. Dan suaminya itu datang ke Jakarta langsung mensomasi Habib RA ini. Dan Habib RA ini nggak terima, langsung ngedatengin pengacara sekaligus 4 pengacara. Bodoh amat lah, gue nggak penting lah itu ya, itunya kayak gimana. Intinya gini loh, kalau ini bener-bener kejadian, dia itu seorang Habib, dan di situ tuh Ratu Kori tuh ngomong, nih gue nih Rifki Bule nih katanya tuh di situ tuh. Tempat dugem mana yang nggak pernah gue datengin di sini gitu. Ternyata nih Habib ini doyan dugem ya, sama kayak Habib Taufik Assegaf tuh ya doyan dugem di Pentagon gitu. Jadi ini dua sisi yang berbeda ya. Satu sisi dia ngaku orang suci dengan pakai sorban, ngomong cucu Nabi apa segala macam. Satu sisi dia bener-bener otaknya otak setan, bini orang diembat gitu. Peduli dia wanita udah bersuami apa bukan apa segala macam gitu. Masalahnya ini di sini nih ya, kalau ini benar-benar kejadian ya, satu berarti dia itu nggak menghormatin Rasulullah ya. Rasulullah pernah ngomong ya, apabila bujangan itu berzina didera 100 kali dan diasingkan. Tapi kalau orang udah suami istri berzina, dia itu hukumannya itu hukuman rajam, disambitin sampai mampus, sampai mati. Dan Imam Syafi'i juga pernah ngomong zina itu adalah hutang. Kalau dia benar ngemprut bini orang, berarti itu ntar suatu saat bini dia tuh bakal diemprut lagi sama orang lain. Asal nggak tuh keturunannya itu bakal diemprut lagi sama orang lain. Nah di sini nih yang gue seselin ini, dia tuh begitu banget melecehkan bangsa Indonesia ya. Dulu dia ngomong orang-orang kita itu kayak celengan semar, hidungnya bulat tapi segala macam beda celengan semar. Dan dia adalah produk impor, dan dia tuh merasa ganteng sendiri tuh di Indonesia. Kan bangsat nih orang ngomong kayak begini nih. Dia tuh pernah ngomong kayak begitu gitu loh. Dia so ganteng sih, intinya so ganteng. Dan kasusnya ini nih bukan 1-2 orang tuh, banyak nih. Sama kayak kasusnya Mbak Jada Salim gitu. Mbak Jada Salim juga diintimidasi. Masalahnya emang Mbak Jada Salim itu tuh diintimidasi sama suaminya sendiri gitu, sama Ali Jindan gitu. Nah di sini nih yang gue pengen ini nih, marwah kepolisian tuh di mana gitu ya. Banyak wanita-wanita pribumi apa segala macam tuh diginiin sama yang namanya oknum Habib. Lagi rame-ramenya masalah nasab kayak begini, ternyata nih kelakuan bejat, akhlak-akhlaknya Habib ini nih lama-lama tuh banyak yang bongkar gitu. Banyak sekarang perempuan-perempuan tuh yang pernah diituin sama Habib ini tuh banyak yang ngomong, banyak yang speak up. Kalau kata Gus Rofik tuh banyak lagi tuh, ada tuh ustazah di Bekasi sama diginiin juga nih sama oknum-oknum Habib ini. Masalahnya nih sekarang nih Habib ini udah kelakuannya udah di luar nurul ya, udah bangsat banget. Maksud gue gini,
Udahlah orang-orang pribumi ya, kalau anaknya pengen selamat nggak usah lagi tuh di pesantren ini, di pesantrennya Habib. Kalau gue sama keluarga gue sama saudara-saudara gue tuh komitmen ya, nggak bakal lagi tuh yang namanya cium tangan sama Habib gitu, nggak bakal lagi sholat di belakangnya Habib, karena dia tuh penipu umat, tukang tipu gitu loh. Dulu ada ustadz ya, keren banget ya, dulu gue ngefans sama dia, pas dia ngomong statement kayak begitu, ternyata ustadz ini ngebelain Habib. Dia ngomong lebih baik memuliakan orang hina daripada menghinakan orang mulia. Oh, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, kata dia tuh kayak begitu. Nah, kalau di agama gue memuliakan orang hina dan menghinakan orang mulia itu namanya zolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Nah, kelakuan kelakuan HRA ini nih hina, gue bilang. Sekarang misalnya ada orang tukang zina, hina itu fasyah, kotor ya. Jadi di agama gue tuh kelakuan kotor itu tuh contohnya tuh berzina, nipu, ngebohong, itu tuh kelakuan hina. Masa orang-orang hina kayak begini nih mesti kita hormatin gitu. Kalau misalnya persepsi lu tuh hina itu orang miskin itu nggak hina di agama gue, miskin itu malah mulia. Malah Rasulullah itu berdoa sama Allah tuh kalau ntar dibangkitin di yaumil akhir tuh sama orang-orang miskin tuh di agama gue tuh suatu kemuliaan, karena dia itu pesabar. Kekayaan juga suatu kemuliaan gitu. Parameter hina itu bukan kaya dan miskin di agama gue. Parameter hina itu tuh parameter akhlaknya ini hina nggak nih, kelakuannya dia hina nggak nih. Kalau dia tukang zina, dia tukang nipu, dia perampok, dia orang zolim, itu yang namanya hina. Dan orang hina itu nggak boleh dipanggil dengan sebutan gelar, dengan sebutan pak, dengan sebutan sayyid. Ya gak mau gue begitu. Jadi kalau orang udah hina itu mesti dipanggil sama kelakuannya dia. Misalnya nih, ada perempuan tuh nasusila, kita panggil pekerja seks komersial, ya kagak boleh, harusnya dipanggilnya moler, jablay, dan yang lain-lain itu. Jadi udah dari situ ya, udahlah balik lagi lah ke ini. Jadi kasusnya Mbak Kori ini nih, kasusnya perempuan yang udah bersuami diemprut sama Habib RA ini nih. Ini kelakuan bejat, kelakuan amoral. Dia udah tahu dia punya suami begini-begini, dan orang kayak begini nih nggak pantas ceramah, nggak pantas ngomong agama. Orang kayak begini nih nggak pantas ada lagi di TV-TV. Orang kayak begini nggak pantas lagi nih ada di media-media sosial gitu. Orang kayak begini anaknya tuh udah bejat, harusnya tuh dikucilin. Kalau dia nongol tuh disambitin pakai batu. Jadi besok nih kalau dia ceramah nih, sambitin langsung pakai batu, lu selepet ke, lu apain kayak gitu. Itu baru benar. Gue jadi gregetan. Di sini juga gue mempertanyakannya marwahnya polisi ya. Sekarang kasus Kerawang itu belum beres. Kasus Mbak Jada Salim 2 tahun tuh belum beres. Terus kasus UIN itu tuh yang di Semarang di cancel itu belum beres. Terus kasus Mbak Kori ini nih gue nggak tahu nih, pengen dia di ke jalur hukumin apa enggak, gue nggak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Cuma di sini kenapa ya gue kok ngerasa marwah kepolisian itu diobok-obok sama Habib gitu loh. Maksud gue kangen polisi-polisi kayak Pak Tito Karnavian gitu ya dulu ya. Keren banget tuh ya. Dia itu tuh 10 bulan doang ngejabat Kadensus ya. Dr. Azhari langsung mati. Nurdin mau ngetop langsung dibantai. Langsung tuh pemboman di Jakarta tuh nggak ada lagi. Harusnya tuh polisi tuh kayak begitu. Punya integritas tuh kayak gitu loh. Harus tuh polisi tuh keren. Polisi tuh marwahnya tuh tinggi gitu loh. Jadi ditakutin. Karena gak ada terdepan untuk ngelawan penjahat. Gak ada terdepan untuk ngelawan penipuan. Gak ada terdepan untuk ngelawan pemalsuan itu ya polisi. Kalau polisi udah nggak bisa menjalankan tugasnya, ya karena harapan rakyat mau kayak gimana nih? Mau ada people power, mau ada ini, mau ada itu apa segala macam. Jadi kalau menurut gue sih, terutama ya buat polisi-polisi di Indonesia ya, jangan maulah dibohongin sama Habib. Sekarang dia tuh bukan cucu Nabi, udah terverifikasi, udah terkonfirmasi bahwa dia bukan cucu Nabi, dan akhlaknya itu pada bejat. Udah sekarang mah kalau dia salah udah sikat, nggak usah cangcingcong babi bu babebo gitu. Ya udah gitu ya dari gue Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.